ngobrol kita pagi ini. Siang guys. Hari ini kita mau ngobrol tentang pendapat manusia-manusia ini ya. Oke, langsung aja. 3 ciri cowok red flag. Kalau misalkan kasar, baik secara fisik maupun verbal. Satu itu. Terus kalau misalkan yang mempermainkan. Ya. Pokoknya ya yang berniat mempermainkan gitu loh. Ya kan namanya niat ya gak ada yang tahu. Pokoknya yang mempermainkan. Yang ketiga apa ya? Yang suka bohong. Cowok yang Player. Nih terus Aku boleh sebut nama aja nggak? jadi satu ya. Subjektif ya. Ini umum ya. Apa yang ngasih? Yang suka obrol janji, tapi nggak ditepatin. Ngerti nggak? Ya itu ganti banget. Oh, yang too friendly. Bagi aku sih red flag. Ya. Friendly. Genit kali ya buat red flag Iya. itu oke. Nggak sih, lebih ke suka flirting aja. Oh gitu. Kalau aku ya. Ini udah satu kasar. Lihat sana nak. Kasar ya, fisik maupun omongan. Terus yang kedua itu mau kodo ya. Iya, itu enggak sih. Yang keras nih. Terus yang ketiga omongannya tinggi. Kayak Ya. Tahu lah Suka cowok enak. flexing gitu. iya. Aku cowok red flag yang pertama lelet, yang kedua itu bau. Oh. Bau itu pokoknya minimal seger gitu kalau dilihat. Oke, terus ini kelas satu ya. Red flag satu lagi nggak menghargai kita kalau lagi ngobrol. Kayak bukan kayak kita excited buat ngobrol tapi dia Kak Irul nanti nonton kan? Iya. Itu menurut Cindy Enggak. dia Dia cowok kayak gitu. sempurna. Iya, maksudnya biar sempurna. aja. Gak paham. Terus kalau yang itu tuh kayak misalnya sini marah ya, terus dia kayak suka balik marah. Nah, bukannya nenangin ya. Ya bukannya minta maaf tapi malah balik marah. Tau nggak? Play victim. Dia itu kasar udah. Apa yang membuat kalian bangga dengan diri kalian sendiri? Bisa melewati fase-fase melahirkan di tengah aku kesakitan, terus aku nggak bisa jalan, terus aku tidak bisa menyusui, terus aku kehilangan kucing dan aku tidak bisa waras. Kalau aku di fase skripsian itu Bukan 2020 kayak udah corona ya. Terus sidangnya online, yang awalnya offline tuh kayak sesuatu hal yang baru kan, semua sistemnya berubah. Terus break, walaupun nggak pernah jadian. Kayak gimana ya? itu tuh selesai sebelum dimulai ya. Tapi itu lebih susah karena kamu belum sempat memiliki. Ya. Terus ternyata aku wisuda, kayak maksudnya bisa melewati itu kayak wah keren banget sih. Itu hal paling worst banget. Udah. Aku sih merasa bangga sama diriku itu karena kayak aku punya nilai-nilai yang aku pegang dan aku pertahankan gitu. Dia tuh bangga dengan nilai-nilai yang dia jaga, tapi dia tidak ingin mengumbar gitu loh. Coba Paham. mention. Kenapa tidak bangga dengan hidupku? Wah, emang sini masih banyak orang mau hidup padahal. Padahal pasti banyak orang yang lihat kamu kayak jadi meme ya gitu. Iya, benar. Bangganya. Kamu di story-nya jalan-jalan untuk ke Medan, ke ini. Aku itu bisa bertahan dan terlihat biasa aja padahal di dalam otak dan hatiku bergejolak. Bisa semandiri itu dulu. Ya kan bapakku nggak ada pas umur 17 toh. Terus habis gitu kayak aku harus kuliah di Malang. Biasanya kan aku kemana-mana diantar sama bapakku toh. Kayak bapakku nggak mau anaknya itu naik kendaraan umum gitu loh Mat. Kayak terus tiba-tiba aku ke terminal Bungurasi yang kayak banyak copet, banyak ini, kayak ditawarin kayak banyak orang gitu loh Mat. Kayak kemana kan di situ. Terus kayak aku bisa ngelewatin itu
kayak terus masa-masa dewasaku tanpa gak ada bimbingan orang tua tuh Ya sih. Apakah cinta harus menjadi alasan kuat pernikahan? ya iya sih. Ya kalau gak cinta terus tiba-tiba nikah ya, tapi bisa sih habis nikah terus Kalau cinta. cewek Cuman kalau kayak Kalau sekarang cowok itu kayaknya cinta duluan dia baru nikah. Maksudnya kan Takutnya ilfeel atau gimana, atau kayak nggak bisa menerima, kayak kaget dulu ya, nggak pernah tahu sifat-sifatnya terus tiba-tiba nikah gitu kan. Menurut kamu itu ya berarti kamu harus Iyalah. Kalau aku kalau cewek ya menurutku tuh kalau cewek kan dari 0 ke 100 jadi itu bisa misalkan nikah tanpa cinta karena nanti akan tumbuh. Tapi kalau cowok memang harus cinta duluan. berarti kamu itu kayak gitu Iya, soalnya makanya cinta aku- itu akan tumbuh. berarti kan harus dicintai kan? Iya. Kalau aku gitu. Dan ya seenggaknya aku tertarik aja dulu sama dia. Iya harus cinta, harus aku cinta dan aku dicintai. Enggak, aku enggak harus misalnya dari awal udah cinta enggak. Kayak Aku drakor. tertarik dulu gitu terus kayak nanti cinta tumbuhnya setelah ada hubungan pasti sih. Saya namanya gitu. Range-nya 1 sampai 10 cintamu harus minimal berapa? 2 dulu nggak? Serius? Ya terus kamu ngejalanin terus ternyata nggak Ternyata tumbuh nggak. cintanya gimana? Ayo. Enggak sih pasti tumbuh kok. Ding 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 ding. Udah nikah loh BTW. Enggak pasti tumbuh bet. Kayak orang dulu tuh dijodohin bisa-bisa aja cinta. Mama. Lagian kamu ngapain sih Kos? Kalau aku Sebenarnya tarik itu dulu. nggak, kalau aku harus cinta dulu. Nggak bisa bu, tipikal orang kalau misal aku nggak cinta, aku nggak bisa menjalani hubungan. Bakal aku cut dulu. Gitu, apalagi sampai nikah. Soalnya kayak aku tuh literally kayak bosan gimana? Loh, makanya itu harus tarik dulu. Makanya, Kalian kalau kalau misal agak cinta, trust deh guys. Kalau enggak bekal cinta itu kan kamu udah harus mau rela Nah, berkorban iya, dan benar. mau merubah dirimu untuk dia kan. Iya. kamu nggak masalah tapi kan ngomongnya kalau nggak cinta. Iya. Ya aku nggak bisa, aku harus cinta dulu. Sebelum aku Yang penting nikah. secara semuanya secara Kalau aku kriteria masih ada termasuk feeling dulu, tuh aku kayaknya bosan sama dia, itu kayaknya susah juga kalau aku lanjut. Entar kalau aku bosan pas Kalian dia tipe orang yang kalau kamu bosan. udah cinta itu enggak akan bosan. ya makanya Oh, itu iya, berarti iya, kalau iya. makanya itu Makanya pacaran jangan lama-lama biar tidak gampang bosen, biar Loh. pas nikahnya. Tapi kan pernikahannya kan seumur hidup. Iya maksudnya Makanya pacarannya. biar butterfly era-nya itu nanti pasti pernikahan itu. Kalau misalkan bosannya setelah butterfly era, kayaknya pasti ada sih momen-momen Pasti kayak ada gitu bosan. lewati. Aslinya bukan bosan sama orangnya, tapi bosan sama kegiatan aktivitasnya sama Iya, orang betul. itu. kamu Ki? Ya iyalah coy, harus cinta. Karena dengan cinta tuh kita bisa saling menerima, mau saling menghargai kayak meskipun dia 1-2 kali berbohong. Kan kalau nggak cinta pasti cut kan. Tapi kalau cinta kan Masih ya, bisa mentolerir gitu iya. ya. Selama masih cinta nggak apa-apa. Tapi kalau udah mau menikah terus kitanya kayak masih ragu-ragu, wah itu jangan menikah dulu. Ya berarti harus cinta. Misalkan kan katanya kata orang kan kalau misalkan cowok itu menikah karena untuk stabilitas hidup gitu. Enggak sih, Mak. Enggak sih, karena menurut aku ya cowok itu cintanya tuh beda. Enggak seperti kita kalau mencintai cowok. Kalau kita kan pakai, maksudnya semuanya dikeluarin. Kalau cowok kan enggak. Dia mencintai itu berbeda gitu loh. Makanya orang-orang tuh kadang-kadang menilainya tuh Nggak cinta, bukan tadi apa? stabilitas. Iya, menurut aku ya kadang-kadang tuh orang tuh menilainya seperti itu. Padahal tuh menurut aku ya cowok itu mencintai pasangannya itu dengan cara yang berbeda. Oh berarti nggak kayak cewek ini mencintai Iya. gitu. Apa Nggak. misalkan dengan dia punya keinginan menikah dan ingin menikahi kamu itu juga cinta? Iya dong. Dan itu kan tadi katamu bilang Stabilitas hidup. itu kan buat kita kan juga seperti itu, nggak cowok aja. Ya Gitu. enggak sih, maksudku kan ya aku karena perasaanku gitu aku maunya. Kalau aku sih menikah bukan karena cinta aja ya, menikah karena memang pengen untuk menikah, ingin menjalani rumah Tapi tangga. maksudnya kata aku manusia pasti kayak gitu nggak sih? Nggak mungkin ujuk-ujuk nikah nggak punya
Iya, nah, makanya harus cinta gitu loh. Tapi ya cowok pilih kalau ketika dia siap. Iya. Walaupun dia bersama cewek yang dia cintai, tapi kok dia lagi saat dia nggak siap, dia nggak akan Tapi literally dia juga Pasti ada memang perasaan. kayak Iya. mungkin kayak 2, 3 gitu. Kan soalnya cowok kan ini mah punya tanggung jawab yang besar. Kalau cewek mah iya aja ya. Kalau cewek nikahi cowok yang berani datang. Dan menafkahi dan semua-muanya taking care of family kan gitu nggak sih, jadi berat gitu jadi cowok, jadi harus siap benar mental dan segala macam tuh harus siap. Kayak kita yang cuma siap Enggak, dua-duanya berat. Dua-duanya harus siap, coy. tapi Jadi kata ibu aku ya, nggak mudah. iya, tapi kalau cowok menurutku itu ya, bagus menurutku ya, sih. apa namanya, cowok Oh, itu masa iya? persiapannya sebelum, kita akan ribetnya setelah. Setelah, iya. Kalau yang cewek. Enggak sih, kalau kataku dua-duanya ribet punya Enggak sama-sama harus masing-masing. dipersiapkannya. Iya, maksudnya masing-masing tuh ada perannya lah, sama-sama berat lah, Cowok sama-sama apa sibuk. gimana? Cowok sebelum kita yang sesudah. Hello. Maksudku tuh Bebannya bebannya tuh tuh enggak. Hei, kamu sebelum kamu sudah mempersiapkan otakmu yang pintar untuk jadi ibu yang pintar. Mempersiapkan Menurutku emosional. sebelum setelah sama-sama. sama-sama ini. Balance nggak sih? Apakah kalian pernah merasa dicintai? Pada saat apa? Ketika ini sih diperhatikan kayak Pokoknya aku dapat usaha aku merasa dicintai. udah yakin kalau dia mencintai kamu? Ya enggak, kan aku cuma merasa. Ya waktu ibuku misalkan nyiapin misalkan tuh berangkat balik ke Trenggalek gitu ibuku nyiapin apa pertukaran apa gitu. Karena biasanya ibuku ngomel-ngomel karena aku tidak mempersiapkan dan ibuku nggak boleh mempersiapkan. Merasa tidak dicintai. Aku merasa dicintai itu ketika orang itu care sama aku. Kalau misal kayak ibuku ya, Buku lagi lagi ganti bapak. ya aku gak punya pasangan masalahnya cuy. Itu kan dari bapak. Ya, Ya kayak sekecil. Aku pulang dulu ya. Ben, saya nggak kenal. Itu kan kayak gitu kan. Kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh. Pas aku ke Batam, bapakku nangis setiap hari gitu. Oh iya. Kenapa Nangis? Kenapa? Ya ampun. Pas ke Nen. Batam. Oh, shit. Kok tahu kamu? Tapi kalau misalkan Sampai kangen. ya kayak kepikiran. Oh alah. Tapi kalau misalkan sama orang tua kita pasti tahu kalau itu cinta gak sih? Maksudnya kalau sama orang ya. Iya. Masalahnya Masalahnya kita punya Dari yang punya pasangannya orang. Oke, Nggak nggak harus kalau cinta nggak harus Iya, dari kalau pasangan sih. POV dari teman. Iya. Kalau dari teman kalau cuma dari teman ya ketika kalian care kayak dengerin curhatku terus ngasih Kan curhat. atau enggak sekecil Alin ya lihat di postinganku terus di komen gitu tuh kayak oh Alin kayak gitu. Ngerti nggak sih kayak ngecek profile. Kalau Alin atau tuh kayak enggak. misalkan Iya, tiba-tiba bisa. ngechat, ini lagi apa? Enggak pernah ke aku tuh paling. Ini bagi meme itu kalau Paling- aku enggak. Paling ke aku, Vi aku bajunya udah. Loh, Vi, aku pernah loh Vi ngechat kamu, Vi. Enggak pernah. Atau Kosi nemenin aku kalau ke Surabaya. Aku masih dicintai. Enggak serem ya. Ya aku sedih banget ya kayak kita enggak ada Aku tuh, cerita iya, aku juga. cowok. Enggak, aku penasaran buat sama yang punya pasangan. Maksudnya pada saat apa kalian merasa pasangan kalian mencintai kalian? Kalau misalnya sama orang tua, aku tahu ayahku cinta sama aku dengan kayak aku ditungguin setiap hari. Kalau misalnya aku pulang ditunggu di Iya, iya, teras sih banget sih. sampai kayak aku datang. Semoga sampai kayak gitu ya. Kalau misalkan mati lampu, justru pas hujan itu aku keluar dari pagar nungguin aku sampai datang. Hujan di sana? Iya, pakai payung. Oh, aku kira dia. Enggak sih, terus kayak jas hujanku pas aku dibuka kayak dibantuin gitu. Oh, servis bukan. Banget. Pantesan dia servis. Iya, pantas. Maksudnya ya kayak di apa? Iya, di sampai sampai sekarang. Iya. Wow. Servis sekali bukan kayaknya. Tapi bapakku gak pernah bagiin aku buka jas hujan sih. Iya, bapak enggak servis ya, Vi. Iya, cuman kayak levelnya dia beda. Iya sih. Saji gitu loh. Kalau aku tuh gak pernah. Paling apa? Tapi kenapa kamu kok tidak fisik ke atas? Aku merasa dicintai itu waktu aku kecelakaan. Kan aku kecelakaan ya, aku nelfon. Terus aku nangis kan karena kesakitan. Enggak sih, karena sedih karena iya, sedih karena aku takut ada apa-apa dengan bayiku kan. Aku nangis. Yang aku kecelakaan Kak Irul itu lagi jaga pos lebaran di Tanah Merah. Lagi lalu-lalang gitu kan. Hah, saya kan di mana gitu? Iya, gini. Terus dia langsung pulang ngebut. Aku
aku nyampe UGD dia sudah nyampe. Padahal dia dari Tanah Merah. Dan ini bakalan Iya. Nyampe pakai seragam, terus dia matanya berdiri. Jadi aku nangis, Mat. Padahal aku awalnya gak nangis, maksudnya cuma sakit. Iya, aku bilang gimana aku begitu kan, terus dia kayak bunga, tapi dia nggak nangis. Dia kayak gimana dia gini. Terus dia ke barat ke timur nyari dokternya mana nih gini. Dan aku merasa sangat dicintai, kayak berasa gitu. Ternyata dia Tapi aku bisa melihat Iya, itu sih. itu ya. Waktu kita ke rumah sakit itu kayak tuh benar-benar ruwet gitu mukanya tuh kayak benar-benar kan itu ada kalau di itu posisi iya, gitu. lagi bantuin kamu pipis atau nggak gimana gitu. Iya kan? Iya dah. Itu gila ya Allah gitu. kita udah mau masuk loh, terus kayak ternyata apa momennya nggak tepat ya, kata kayak kata lagi- Kak Ira jangan dulu gitu. oh gitu tadi. Iya, pokoknya lagi di momen pas waktu kecelakaan itu dia benar-benar yang kayak merasa takut kehilangan. Dan kan pasangan ya, kita aja yang denger kayak Akhirnya kan nggak apa-apa alhamdulillahnya Mas. sih bocil itu Kan baik-baik malamnya aja. kan yang malamnya yang kayak parah gitu loh, kayak semuanya tuh baru kerasa sakitnya gini yang pakai ambulan lah, ini dia benar-benar yang terlihat gimana ya gini. Pas waktu itu pas sudah nikah sih, pas mau balik dia tuh kan diantar sama keluarganya, dia tuh selalu bisa nahan nangis meskipun matanya kelihatan mau nangis tuh Mat. Kan Oh, aku bareng keluarganya dia, terus dia tuh kayak udah mau pamitan ke aku duluan kan pas mau masuk itu. Pas aku bilang jangan nanti dulu, aku bilang gitu kan, ke keluargamu aja dulu. Maksudku tuh dalam hati biar pamitan ke akunya lama kan. Terus dia salib, ibunya nangis, terus kayak bapaknya biasa aja, terus yang lainnya biasa aja. Dia tuh bisa nahan gitu Mat. Pas sama aku langsung dia tuh nangis Mat. Kayak Iya, aku nangis Iya, juga bisa kan cowok nangis. dan sedangkan aku gak nangis coy. Cuman aku tuh kayak cowok tuh kan paling kayak gengsi untuk nangis ya. Jadi ketika dia nangis ngapa gitu. di depan kita tuh rasanya tuh kayak terus dia tuh kan Iya, gak pernah ya Mat ya di depannya keluarganya tuh gak pernah kayak nyentuh aku tuh kayak malu gitu tuh Mat. Bukan malu sih kayak iya kayak malu gitu Benar, gini ya. gitu tuh kayak malu mungkin diliatin orang gitu. Dan pas pamitan tuh kayak langsung meluk terus kayak digini kok gini Mat, kayak sabar kayak gitu tuh. Nanti aku balik lagi tim. Cuman pas yang kedua kalinya pas jadi keluarganya kok aku nangis banget. Masa sampai dia mingsat Mbak kenapa kayak gitu? Gak ngerti aku suami mingsat. Aku enggak. Kamu tahu masker tuh gak Mat? Kan masker gini ya. Itu tuh sudah gini. kayak dua warna gitu Mat. Jadi kayak belang gitu loh sininya. Mbak gak apa-apa. istri RT atau ibu karir Oh ya, aku bilang berarti ya. ya boleh Pandangan ya Kak, dua-duanya itu sama-sama wanita keren gitu. Kalau aku ya wanita karir itu mereka mampu menjadi ibu rumah tangga sekaligus membantu kehidupan rumah tangga itu sangat keren. Cuman kalau gak punya IRT, kalau dia ibu karir agak ini ya saya agak berantakan kayak rumah aku. Karena aku kan dari orang tua yang bekerja. Jadi waktu aku TK, aku pulang-pulang sendiri dari TK ke lucu di rumah sendirian gitu. ya kok Jadi teman-teman sering dikorbankan nggak? iya, jadi anak yang dikorbankan. Tapi kalau saranku sih kalau buat ibu yang menjadi wanita karir itu harus memikirkan yang di rumah. Jangan mereka aku harus kerja punya tapi anak-anaknya cuman yang penting sekolah, tapi mereka juga butuh loh karena masa kecilku. Kenapa nggak kamu kontes gitu ke Bu Anis? Ya enggak, ya kan itu Anis, tolong. Ya buat aku aja next kalau misalnya aku bekerja aku akan Tapi memperhatikan. tetap cinta Bu Anis. ayo Kalau di agama tuh emang kita kan kayak kalau cewek tuh ya udah di rumah gitu kan ya. Cuma sekarang kan cowok bangsat semua kan. Takutnya ya tiba-tiba diselingkuhin atau gimana atau tiba-tiba kan Antara namanya diambil Allah, namanya sekarang itu kan godaan tuh banyak apalagi cowok itu kan kayak gampang tergoda gitu loh.
Jadi seenggaknya kalau semisal mau jadi RT, seenggaknya kita punya usaha. Jadi gimana caranya kita itu berpenghasilan sendiri meskipun sedikit. Seenggaknya mandiri dengan Biar uang sendiri. Udah kaget ya kalau Iya, ada apa-apa. kalau ada apa-apa kita tuh siap, Ketergantungan. siap biar nggak dimodalin semua orang. Jadi kita meskipun jadi harusnya ya, emang jadi IRT kita itu bukan jadi kayak Nggak wajib wanita buat cari karir, nafkah. nggak wajib Kalau buat mau kerja cari pun nafkah. kamu Cuman nggak kalau bisa. semisal emang kita nggak jadi cewek karir, sehingga kita punya usaha. Kalau Usaha jadi punya penghasilan. kalau semisal emang mau jadi wanita karir, seenggaknya waktunya itu ambil yang saya kerja ringan gitu loh, malah kayak jam nggak yang 8 jam, yang cuma 6 jam atau gimana jangan gitu. bangun anak ya. Soalnya itu kan kita Kewajiban juga utama. gak enak toh pulang kayak pulang kerja gitu ya. Terus Nggak harus kayak gini. kitanya capek terus kita kayak gak masakin buat suami gitu kan nggak baik. Kita kewajibannya ini ya. Tapi banyak loh wanita karir yang kerja Lalai. jam 7 sampai jam maghrib tapi masih bisa menghandle rumah. Makanya harus ada ART kalau saranku buat ibu karir yang kerjanya tuh lama. Ya. Kalau ada ART kan kita pulang sudah ada maksaka, udah cucian beres. Tapi dia nggak ada ART tapi dia menghandle itu semua sendiri. Pasti ada satu yang inilah, ada yang bisa. Tapi pasti nanti kamu kalau coba tanya ke orang yang bisa handle Semuanya. rumah sama Kerja. kamu tanya emang capek nggak, dia langsung nangis pasti. Karena sebenarnya dia tekan ya. Iya. Terpaksa ya. Biar kalau pulang kerja tuh langsung ngurusin anak mas sampai udah. Gitu. Tiada yang hebat dan mempesona. Kayaknya sudah diwakilin semua. Prefer kerja sih. Tapi ya itu balik lagi nanti tergantung suaminya kayak gimana. Terus kayak keputusannya, maksudnya kayak rundingannya tuh boleh kerja atau enggak. Kalau misal memang nggak kerja ya harus dulu income-nya suami kira-kira cukup nggak buat aku nanti kerja. Cewek harus bekerja. Bukan berarti wajib jadi independen enggak sih, tapi kayak gimana sih ya memang wajib aja soalnya kita nggak tahu masa depan tuh kayak gimana. Ya udah just gas aja gitu. Menurutku tetap harus bekerja buat kewarasan hidup. Supaya kan menurutku kan beda gitu loh Mat, kalau misalkan kita dapat uang dari hasil sendiri dibandingkan dari dikasih gitu loh. Hah? Menurutku itu beda. Jadi kan aku jadi gak punya, misalkan aku dihidupi gitu kan, aku juga bisa punya rasa bangga kalau misalkan aku pengen ngasih orang lain gitu loh. Jadi kayak nggak bebas menggunakan uangnya gitu, jadi merasa karena itu kan titipan gitu loh, bukan hasil kerjaku gitu. Terus juga pengen bekerja itu supaya ya itu kan kalau di rumah terus bosan ya, tapi kalau misalkan kerja terus yang kayak 8 jam gitu tuh menurutku itu terlalu menyita waktu juga, karena aku sendiri aja misalkan aku pulang ya itu capek, udah gak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman Padahal kayak kamu rebahan. di kantormu maksudnya nggak Nggak kerja kerja yang berat kan. berat gitu ya. Apalagi kalau misalkan harus ada anak, Kreatif. harus ngurus anak Ya, kamu dan jaga. harus ngurus Makanya ini suami. di film. Jadi menurutku itu nggak bisa dikerjakan sekaligus. Kalau misalkan memang memutuskan untuk bekerja pasti harus ada yang handle di rumah. Dan kalau misalkan memang mau tetap kerja tetap harus ada yang ini loh. Pasti tuh ada yang dikorbankan gitu. Nggak bisa dua-duanya dijalani menurutku. Bisa dijalin tapi ada yang tidak Maksimal. Ada yang iya pasti nggak maksimal. Semoga kita semua Dua hal sekaligus tuh kalau misalkan dikerjakan nggak akan Astagfirullah, ini Pasti ada kalau dua-duanya. meroknya Mimi. Ya Kok gitu. merok sih? Bahasa apa? Jadi ya, kalaupun harus bekerja dan mengurus rumah, jadi cari pekerjaan yang fleksibel, kayak yang harus 8 jam begitu. Jadi ibu kos misalkan. Nah, 10 pintu aja. aku tuh kerja tapi aku capek, aku pengen nggak kerja tapi kayak kalau nggak kerja tuh gabut juga gitu. Kok masalah duit sih aku tidak pernah merasa bersalah untuk menghabiskan uang saku kayaknya. Dan
Amin. Amin. Tapi aku bingung antara ibu kerja atau ibu karir. Iya, lihat nanti Tadi ya, suaminya ya. gimana. Kan itu juga perlu dikomunikasikan sama suami sih. Iya betul. Tapi aku capek kerja. Udah itu aja capek Ya. beneran. Ya, Pertanyaannya adalah ketika kalian sudah menjalani hubungan 4 tahun dan masih belum ada kepastian dari pasangan kalian, itu bagaimana? yang lain. Karena menunggu tidak pernah terasa sebentar, jadi lebih baik jangan menunggu. Mending meskipun aku nggak tahu aku akan menikah cepat setelah putus sama orang itu, setidaknya aku nggak nunggu, nggak berada dalam ketidakpastian gitu loh. Kalau menurutku gak perlu juga sih, cuma hanya ada kamu mau aku kapan gitu. Tapi kalau posisinya kayak posisi tadi saya udah dikasih deadline gitu ya, lebih dari umur 25 ternyata nggak ada kepastian gimana? Ya udah tak baik. Kan udah ngomong, kasih waktu pasti. Ketika Ya siapa tahu case-nya Ali itu maksudnya sudah dikasih. Ini udah 5 tahun terus kamu masih ngomong gitu. oh enggak, kalau udah 5 tahun ya ini udah 5 tahun nih hubungannya gimana? pastiin gitu. Kalau aku sih ya pribadi itu Kalau misalkan dia bilang, ya aku belum siap gitu. Dia Kan itu kan tidak langsung bilang ya aku belum sampai mungkin gitu pasti kayak Enggak, aku tuh serius sama kamu. iya, misalkan dia kan sudah ngasih kode-kode yang Iya, misalkan dia betul. ditanya itu, ya belum ada kepikiran ke situ. Aku sih mending Enggak, lihat dulu, maksudnya effortnya dia tuh sampai mana? Misalkan emang aku udah serius tapi dia udah nabung udah kelihatan ya maksudnya cuma emang mungkin kalau bisa memungkinkan ya ditunggu aja. iya enggak. Aku kayak gitu sih. Misalkan dia lagi nabung, dia lagi apa gitu loh nih. Lihat progresnya Iya, ya, ada ada progres progres buat nggak? dirinya sendiri gimana? Yang harus lihat dulu, dia kan ditanya. makanya perlu penjelasan menurutku. Ya. Ya iya, perlu lihat effortnya dia. Ya perlu dia bilang dia usahanya apa dan dia emang usaha enggak. Iya kan kita lihat dia gimana. Bukan cuma usahanya dia, tapi lebih ke bagaimana dia konfirmasi usahanya ke kita. Memang itu buat tujuan kita. Kayak Gitu, tetap bukan meyakinin ke kitanya gitu ya. kalau yang kayak Rizky Nazar dia tuh Enggak, ya. saksi tuh bilang ya dia bikin rumah buat dirinya sendiri. Kan ya, Ya, itu kan berarti bukan effort untuk menuju ke seriusnya itu kan. Dan Rizky Nazarnya nggak membantah itu kayak Kan Membiarkan nggak sih, membantah banget orang dia bilang kamu bikin rumah dia langsung bilang enggak gitu loh. Iya, itu sebenarnya Dia tetap harus dilihat. Dia tuh ya kita tuh harus lihat juga sebagai cewek harus pintar-pintar kalau selama proses itu dia kayak sudah menampakkan red flag-nya udah jelas banget sih kayak gitu ya. Kalau kasus yang Siva, aku tuh udah stop sih. tapi menurutku jadi sifatnya ya udah maksudku alhamdulillah gitu loh, jelas gitu loh Iya. ininya Iya. akhirnya. Walaupun ya nggak bersama ya udah sih. Jadi kayak nggak ada penyesalan di dirinya sendiri, bukan karena dia gitu, karena memang ya cowoknya aja. Ya itu bye sih kalau aku karena 5 tahun itu harusnya sudah tahu ini pasti enggak ya karena itu udah waktu yang lama dan prosesnya itu panjang jadi kita bisa melihat dari gerak-geriknya dia atau kita ambil inisiatif ya udahlah kalau nggak ada kepastian bye. Dan masalahnya kan udah di usia matang untuk menikah, Iya, bukan iya, yang iya. karena kayak masih SMP yang Mending- 10 tahun nggak masalah gitu. Iya, mungkin kita nyari orang yang sama-sama siap, yang setara ininya. Iya. Keinginannya untuk bertemu untuk menjadi rumah tangga itu lebih baik. Kalaupun nggak ketemu, mending menurutku mending sendiri dibandingkan Iya, kayak iya, iya. harus nggak daripada jelas gitu loh. iya kayak satu hubungan sama orang yang enggak tuh kayak cowok seperti itu tuh kalau aku sih bikin mental ini ya mental Capek penuh kalau kan. misalkan menebak-nebak sendiri gitu tuh Iya, capek. iya. Jadi mending pokoknya perlu penjelasan. Kita harus nentuin kalau sudah misal 5 tahun pacaran, kita juga butuh kepastian kan. Makanya kita tuh harus ngomong dari awal pacaran, ngomong aku nanti kalau ini seenggaknya aku pengen ada kepastian, di umur segini aku pengen ada kepastian. Kan kayak seenggaknya tunangan dulu atau mau lamaran dulu atau mungkin langsung nikah kayak gitu. Jadi kita tuh nggak disia-siain gitu loh. Ya, yang penting kita intinya nggak setuju ya langsung tidak Apalagi di Tiroli yang biasa jomblo kayak gini kan. Iya, Mending aku sendiri aja daripada kepikiran terus apalagi sampai 5 tahun. Iya. Iya, karena kalau setahun bersama orang nggak pasti itu lebih Jangan kan capek setahun bro, dibandingkan bulan sudah BTW aku pacaran sama suamiku tuh 4 tahun. Itu udah kayak yang
anjir ini apa Roller coaster banget. Iya, maksudnya itu 4 tahun itu dari aku masuk kuliah sampai lulus itu waktu yang lama. Ini 5 tahun ternyata ngangong-ngangong. ngejalanin sampai capek. Setuju nggak sama kata-kata si Pak Haju itu? Ya. Ya iya ya udah kayak kok kamu misalkan masih terus ingin misalkan hubunganmu udah yang toksik gitu tapi kamu tetap masih pengen menjalani itu ya udah jalanin aja Sampai kamu benar-benar bosen kamu yang benar-benar. mau orang lain ngomong kayak gimana kok kamu udah pengen menjalani Kalau itu. plot twistnya ternyata kamu nggak pernah bosen, tapi kamu Ya udah Ya mau udah. kan berarti kamu menikmati itu kan Iya iya benar. itu hidupmu mau kamu diomongin gimana mau nasihat kayak apa kalau kamu tetap bayangkan dia makan Oreo sama saus pokoknya aku sih jalan sampai capek karena ya Setuju berarti ya. mau orang lain mau ngomong gimana kok emang kamu pengen menjalani itu Kalau sudah capek tuh ikhlas aja mau dia mau ngapain nanti tuh meskipun Oh, lewat di iya. depanmu sendiri gitu udah gak ada rasa udah menurutku ya udah kayak menurutku juga gak akan pernah bisa berhenti kalau gak capek. iya mau diomongin kayak gimana pun kan Iya, setuju. kadang aku nggak pernah relate ya, maksudnya nggak pernah in relationship. Aku juga Bagi aku fokus nggak yang apapun sekarang, itu maksudku apapun itu sih aku yang sekarang aku nggak mau, aku mending berhenti aja. ya ketika tapi kamu kan pasti maksudnya- kan capek kan? karena kamu ini kan ya masa Oh, Iya kan? kamu Pasti iya. kalau berhentinya pasti sudah capek. Kalau misalkan belum capek gak akan berhenti. enggak sih, maksud aku dari awal aja, jangan nunggu sampai capek. Maksudnya kalau udah tahu itu Red flag apa ya? red flag salah atau endingnya nggak bakalan gena juga, aku nggak bakalan Oh, tapi kan mau sampai tapi capek. kan Soalnya hubungan kayak- Siva sama Rizky kan gak salah. nggak salah terus kayak Ya kan Iya, pilihan. tapi kan iya maksudnya seharusnya si Siva itu dari awal ya bisa harusnya aja udah notice banyak red flagnya kan. Ya enggak enggak sih setelah itu kan Enggak. sebelumnya enggak Enggak kalau aku enggak sereflek itu Rizky mungkin Nazari. konteksnya ini apa maksudnya jalannya sampai capek biar cepet move on-nya. Oh mungkin gitu tujuannya. aku lebih ke yang ya misalkan kamu emang ingin menjalani ya udah pasti tetap dijalani mau apapun orang ngomongin gitu Kalau emang bener-bener udah di relationship itu ya yang aku setuju sih. Rizky Nazar tuh nggak sering kayak misalkan aku ya kayak aku banyak aku dalam jadi si Pak Haji terus Rizky Nazarnya nggak yang misalkan nggak kasar katanya terus kayak nggak yang gampang nggak yang apa aku tetap akan menjalani mengusahakan hubungan itu ya kan Din? Jalan sampai capek itu biar kita siap melangkah untuk hal yang baru. Biar gak ada beban yang masih tersisa gitu loh. Thank you. Tapi ya kalau misalkan kayak itu sesuatu hal yang nggak bisa kita toleransi, ya nggak usah jalani sampai capek sih. Iya. Eh, Sebenarnya ya itu dilihat dari selama loh iya kalau kamu prosesnya. sudah Kalau- tidak bisa menoleransi satu hal dua hal berarti kamu udah capek kan itu Iya udah di titik capeknya ya. Tahu password sosmed pasangan menurut kamu gimana? nggak apa-apa tapi aku nggak akan terus maksudnya kalau misalkan tipe yang kayak harus saling login gitu aku ya nggak masalah tapi kalau aku tipe yang ya udah nggak usah Kalau pas lagi pacaran sih nggak perlu, tapi kalau sudah nikah perlu deh kayaknya. Aku sih nggak perlu ya. iya Aku nggak perlu. Udah pacaran apa nikah? dua-duanya Sebenarnya aku tuh nggak perlu tahu gitu loh. iya Aku nggak perlu tahu. apapun itu Aku nggak perlu tahu apapun itu. jadi karena hubungan itu kalau misalkan kita ya itu kan aku dengan Allah pasanganku dengan Allah ya jadi kalau misalkan pasanganku yang aneh-aneh biar urusannya konten di sama Allah. konten Iya. banget. Enggak sih kalau aku di apa namanya? Kalau misalkan aku ketemu orang itu aku selalu percaya. Maksudnya aku percaya kalau misalkan dia baik sampai dia sendiri yang menunjukkan keburukannya gitu. Jadi ini pakai kasar iya. Jadi aku nggak perlu tahu gitu. Ya kalaupun dikasih tahu ya nggak masalah. Tapi aku juga gak akan cari tahu. Itu capek sih Capek, menurutku. iya, capek. Itu capek buat kan kita Dan- nggak tahu apa yang terjadi ya. Iya. Kita bisa mengambil kesimpulan sama pikiran kita sendiri dan itu juga akan menjadi racun kan. Jadi mending nggak usah menurutku. Kalau aku sih nggak perlu ya. Tapi tahu sosmed ya nggak perlu sebenarnya. Cukup kalau misalnya pengen tahu ya lihat aja gitu. Di HP-nya. Di HP-nya gitu. Misalnya kalau ada yang aneh-aneh maksudnya kan pasti disembunyikan ya jadi ya udah lo gak perlu cari tahu misalnya Iya, termuncul di kepermukaan Iya. baru dibicarakan udah. Sama kalau aku tipikal yang tidak perlu karena aku orangnya pemikir overthinking. Iya. Jadi mending gak usah nyari masalah, gak usah nyari penyakit. Iya. tapi kalau misalkan emang nggak perlu diketahui ya udah nggak sih nggak usah tahu aja gitu mau dia mana
sebenarnya Iya. nggak apa-apa tahu, cuman ya nggak perlu kayak harus cari tahu gitu loh. Ya kalau mau cari tahu ya cari tahu aja, tapi ya udah. Terus tapi kalau misalkan dia jajan yang kayak jajan seberapa Oh. jajan itu aku kayak perlu cari tahu sih kayak Itu sih Wah, harus diceraikan itu sih. kalau udah aku gak mau. Tapi ya menurutku ya Mas, selama kita baik tuh pasti kalaupun kita nggak cari tahu pasti akan dikasih tahu. gitu. Iya, benar. Jadi menurutku nggak perlu cari kadang tahu. itu nggak rasional loh, kayak Iya, lewat mimpi gitu. benar. Jadi ya udah. Kadang iya bagi aku orangnya feelingnya kuat banget. Iya, Perempuan cewek itu itu feelingnya iya. kuat. Meskipun Iya, tanpa benar, feeling pun benar. pasti Tuhan tuh pasti maha baik. Maksudku Iya, iya, iya. karena kita nggak akan dibersamakan dengan orang yang nggak pantas mendapatkan ketulusan kita kan. Dan itu tuh pasti dikasih taunya tuh kadang nggak terduga-duga gitu man. Iya. Kayak kita lagi seneng banget, misalnya seneng tiba-tiba jebret tahu kayak "Loh, kayak gini." Iya. Jadi nggak perlu khawatir, cukup jadi versi kalian yang terbaik. Iya, Seenggaknya kita mengerjakan kebaikan. Iya. Entah dia mau ngapain, mau jelek-jelek di sana, yang penting kita kalau misalnya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan muncul ke permukaan ya dibicarakan baik-baik gitu. Selama tidak ini, selama tidak melewati batas gitu loh. Kalau cuma hal sepele mungkin dia menyembunyikannya takut kita salah paham apa kan. Iya. Oh iya benar-benar. Iya, Iya iya. benar. Tapi kalau misalnya hal yang udah duluan nalar ya dibakar aja loh. Aku agak takut ya. Aku sekarang mainnya bakar ya. Ya maksudnya kalau misalnya udah gak bisa ditolerir ya ngapain? Aku takut banyak manusia yang termotivasi. Enggak sih, aku nggak akan bakar sih. Menurutku ngapain Apa? capek-capek, ya udah dilepas Digigit. aja. Apa enggak? Kamu psikopat, bad. Jawabanmu apa? Kan kau sebenarnya tinggalin aja. Iya. Apakah perlu menceritakan masa lalu ke pasangan? Nggak perlu kalau nggak ditanya. Iya. Aku juga nggak perlu. Kalau ditanya mau menjelaskan, iya. nggak perlu sih. Kalau nggak ada kaitan sama masa sekarang, ngapain? Nanti siapa juga Ya, cuma tambah bikin kita ketengkaran, Ngorek-ngorek. Enggak, kan siapa tahu ada orang yang berpikiran kalau ini aku dengan cerita kayak ini aku jadi terbuka gitu. Maksudnya, Iya ada yang kayak ada loh tipe yang emang harus kamu cerita biar aku tahu the whole. Tapi kalau semisal plot twist, Apa? kalau semisal plot twist nih, kan kita nggak tahu sekarang zaman sekarang tuh kan bisa sejauh Ya, misalkan sejauh itu ya. ternyata Ternyata kamu tahu dari orang yang memang mengharuskan kamu akhirnya pasanganmu harus menceritakan masa lalunya. Terus ternyata dia sudah Ya, bye. langsung Iyalah. selesai. Lah kamu Ini popnya masa lalu. iya kamu ingin Ya kan aku cuma make sure. overthinking dengan masa lalunya dia. kalau misalkan nggak sejauh itu, Nggak perlu sih. Kan kalau misalnya Nggak kalau perlu itu sih. iya, misalnya berarti kan nggak ada hal yang perlu dipertimbangkan kalau Iya. emang nggak sampai sejauh itu, Lin. Kayak cuma misalkan dia pacaran lama gitu. Saya tuh Berarti tahu kan sih, bisa. dia tuh masih sayang sama kamu. Ya, Apalagi iya, kayak dia putusnya tuh, banget. dia tuh putus dengan mana itu baik-baik gitu kan, nggak kayak misalkan nggak dapat restu gitu. Itu kan mereka sayang, cuman emang nggak bisa. Oh iya. Itu kan Apalagi yang beda agama gitu. iya kan, mereka tuh masih saling sayang nikah sama kita bukan Iya. karena Kayak cuma menjalani bisa. ya itu berarti kayak. berarti Kalau kayak gitu menurutku kamu merasa dicintai enggak? kan Iya. di sini kan dia dibagi Nggak mau. Nggak aku bisa. gitu. ternyata ya mereka tuh cowok tuh bisa sayang nggak cuma satu orang gitu. Enggak sih, itu cuma flirting aja kalau kataku. Kalau kataku ya cowok tuh bisa sih. Enggak sih, Mika aku dari Tapi dari bisa orang, tidak pasti bisa bisa aja. tidak Berarti bisa. orang itu belum tepat aja. Yang baru nih, kalau dia masih mikir sama Udah punya mantannya, anak. Kalau sudah menikah, Udah punya anak tuh. tetep aja kata aku nggak sih, nggak yang Ya dia tuh sayang sama istrinya tapi kalau ditanya dia sayang juga. ya itu gila sih. Itu Itu nggak bertanggung jawab menurutku. Kalau aku tanya sama suamiku ya, yang kamu masih cerita ngapain sih? Aku tuh udah capek mikirin kamu, mikirin uang bulanan, masih kamu masih kamu omongin kayak gitu gara-gara TikTok. Itu capek. Udah aku tuh cuma sayang sama kamu gini-gini. Makanya hebat cowok yang mencintai istri yang masih sayang sama mantan. Ya, tapi kamu nggak tahu dalam hatinya cowok itu gini. Saya emang gak ada yang tahu. Menurutku kalau masalah itu mesti ada sih, maksudnya dia pernah punya hubungan sama orang gitu, cuman ya nggak perlu dibangkitkan lagi, paham nggak sih? Iya, iya, Kayak iya. setiap orang kan punya
pernah mengisi gitu, tapi dia nggak perlu di gitu. Jadi ya udah, ya tinggalkan gitu perasaan Dikubur. Kan itu bentuk tanggung jawab sama apa yang kamu pilih jadinya. Kalau misalkan masih kayak gitu berarti kan dia nggak bertanggung jawab sama keputusan menikahnya. Berarti kalian tuh nggak overthinking gitu ya, nggak merasa dicintai itu enggak? Tergantung, ya ada perilakunya contoh. Perilaku, Misalnya misalnya kayak ya, kalau perilakunya dia menunjukkan, menurutku dia udah menunjukkan rasa cinta, ya udah apain. Enggak, dia kayak udah ogah-ogahan kayak tidak ada effort dalam hubungan, kayak baru aku mempertanyakan kamu ada rasa. Tapi tuh ya, kalau di rumah kan kalau udah menikah tuh pasti ada momen, kan ada momen tuh cintanya tuh surut. Gak Ya, yang cintanya mungkin ini loh Vi, kayak Momennya. iya bosen aja lagi kayak Iya. ini kan barengan terus nih, kan akan seumur hidup nih barengan, terus ya ada momennya kamu pasti saya kayak butuh me time gitu loh Vi. Iya, tapi ada masanya kok kayak Iya, pasti ada rasa tuh pasti ada, kayak apa sih gitu, kayak masalah yang bertubi-tubi itu bikin kamu mati rasa, tapi gimana pun tetap menjalani komitmen sih. Ibaratnya kalau kan itu yang kamu pilih ya, kalau bisa kan satu kali seumur hidup. Kalau emang bosan jangan ganti orangnya, mending kamu buat momen-momen baru yang bisa nambah rasa cinta. Iya, literally kalau Contohnya dia gimana? Pokoknya kalau liburan. kalian? Oh gitu. Loh, di keluarga tuh ada loh asuhan Coba. keperawatan itu, kayak satu keluarga itu seminggu itu harus ada momen dimana harus keluar. Kalau dapet pacar yang celingi, love you celingi. aku suka banget. Tapi juga Jadi itu apa anjir? Telanjang. Hah? Iya, Kayak apa sih kusi gitu. touchy. Aku suka. Tapi ke orang yang aku suka juga gitu. Ya iyalah. Kalau dia kamu suka Iya, pacar ya. Kalau Kan pacar dia berarti yang sudah ke lulus kamu, sensor. dia yang ke kamu berarti kan. Iya sih, aku ke kamu gitu loh, Lin. Aku gak suka. Aku lebih suka yang maskulin aja. Ya maskulinnya Tapi tetap. kliknya ke kamu doang Kayak, gitu loh. cuma nanya ke kamu. Iya. Tapi aku gak bisa balas. Jadi kayak masa aku responnya gimana ya? Anti. Aku suka banget. Kalau dia Dan aku juga clingy, gitu. aku bisa lebih clingy. Aku enggak sih, aku bahkan nggak tahu ya gimana ya aku bisa menjadi pasangan yang baik. Ini banget sih. Kalau aku enggak, aku gak suka. Oh iya. Kamu gak suka? Enggak, karena aku kayak Bingung gak sih responnya? Nggak sih? Kasih. karena suka. Iya, karena aku karena aku tuh Enggak ya, kayak gitu loh, Ben. aku tuh ke pacar ke suamiku nggak pernah kayak itu nggak pernah, jadi aku membayangkan dia seperti kayak Iya kan. Tapi kalau semisal suatu saat dia kayak gitu, ya nggak apa-apa, cuman aku kan tidak suka. Vivi gitu kayak. Enggak sih, nggak pernah, dia nggak kayak gitu deh orangnya. Karena aku mending yang maskulin gak sih dibanding Iya, yang kayak gitu. alhamdulillah. Mending akunya yang suamiku. Aku juga gak bisa nyelingi juga. aku pengen dua-duanya seperti ini. Hal terlucu apa yang pernah terjadi di hidup? Yang kita alami sendiri apa orang lain? Yang kalian alami Kalau aku sendiri ya, loh. jangan lah itu kamu jatuhnya ngebully kalau Iya. orang lain. Bagi kamu lucu, bagi dia kan aib. apa ya? Aku. Kamu gak tahu rasanya Aku apa ini. kamu ini gak sih? Aku jalan sama kamu terus jatuh di tengah lapangan pas istirahat. Dan diketawain saat gerombolannya. Gengnya Aulia itu. Aku masih tahu Betty tahu apa. Yang jatuh di tengah lapangan. Depan ruang SMA. Jadi mana aku kenal kamu. Aku sama kamu sama Mili terus jalan nih. Dok gitu tuh. Terus diketawain saat aku lagi istirahat kan. Ih, malu banget sih. Itu maka kakak Gitu, Cok. Ya, tapi ini lebih ke lucu aja kayak maksudnya kayak kamu di sidang gara-gara kamu gosipin orang. Oh, Tetap terlucu seumur hidupku, kayak experience terlucu Aneh, aja sih. iya. Aneh kayak maksudnya kan bener kata Alin, kayak gosip itu kan urusan masing-masing gitu ya, dan kamu kayak dihakimi gara-gara kamu gosip gitu. Literally kan kamu juga, mereka juga menggosip gitu kan. Terasa di akhirat kamu Betty ya. Iya, kayak aku dihakimi oleh manusia sendiri, padahal Allah udah menutup aibku gitu kan. Maksudnya kan dia juga ditutup aibnya sama Allah. Tapi kenapa aku doang yang dihakimi? Kan lucu. Kalau lucu yang lucu, Betty tuh lucu banget, aku aja sampai gak nolongin kamu, kayak malu tau yang nolongin. Padahal aku yang bikin dia jatuh. jangan sih. masalahnya tuh kayak bener-bener di depannya abang itu. Lagi pulang sekolah ya. Aku tuh waktu itu dia kan suka
bareng aku. Waktu itu kebetulan bareng aku ya bete ya. Terus dia tuh gonceng. Terus aku tuh pas itu mau muter gitu motornya. Kan kalau pakai rok SMA itu keselimpet ya roknya ya. Jadi aku jatuh miring, dia jatuhnya ke kanan, dia gonceng cewek, dia jatuhnya ke belakang gitu ngejungkel. Iya. Dan itu pas itu lagi ada salah satu kakak kelas tuh yang lewat gitu loh, literally di depannya. Sumpah. Mana gak ditolong lagi aku. Ya aku tuh ketawa kan lucu. Gila. Ceritanya kacamataku rusak. Terus aku minta tolong Kak Irul untuk anterin aku ke optik kan. Optiknya tuh ada di Delta Plaza. Sana lah kita ya. Dari kacamata. Habis gitu kayak disuruh tunggu 50 menit. Akhirnya aku ngopi. Tempat kopinya itu karena kaca ya, tempat pintunya itu mau masuknya tuh kaca, nggak ada tulisannya awas kaca. Bisa dibayangin? Ya ampun. Bisa dibayangin? Karena Ada minusku, CCTV-nya enggak? Ada apa? karena minusku itu agak tinggi ya, jadi kan ya udah, aku kira itu lagi dibuka gitu. Itu pacarnya udah nikah. Masih pacaran cowok, masih ada orang berlalu lalang gitu kan. Terus aku tuh kayak kejedot keras cowok, kayak ya kita jalan biasa tuh ada kaca gitu. Terus aku langsung aku takut benjol kan jidatku. Enggak Terus kan hanya orang-orang di sekitarnya gimana? ya kaget karena kan Enggak ketawa. keras cowok. Ya ada yang ketawa, ada yang kayak ada yang pokoknya tuh ada yang prihatin mau itu sakit mbak sakit gitu. Sakit gak sih? Malu. Terus Birulnya tuh ngetawain aku. Dia tuh ngetawain sampai gini, sakit ya gitu-gitu. Itu kayaknya kebanyakan ngakak gitu. Terus nyampe di kasir kan pesannya, mbak sakit ah mbak. Jadi tuh aku kayak Harusnya Itu tetap malu. ya, gak Itu bisa malu. dibahas lagi ya. iya sakit, tapi itu sakit banget sih. Itu malu dan sakit jadi satu. Itu gak tau ya, itu lucu apa jijik ya. Aku pas TK tuh sering mainin telepon tuh man, telepon rumah kering tuh. Terus gitu tuh pas aku mainan sering mau telepon si Poncil. Jadi pokoknya aku pasti ditelepon mah, terus aku kayak sakit perut gitu tuh TK. Sedangkan ibuku tuh masih ada tamu. Terus gak ada orang mah, dulu TK kan mesti kalau pup itu kan masih dianterin kan, masih ayo terus sedangkan aku kamar mandiku tuh bakal sana banget, kamar mandi dulu rumah yang dulu tuh. Habis gitu tuh aku gak kuat, aku gini banget, aku bingung mau ngomong kemana. Terus akhirnya aku ya terus gitu kan jatuh mas. Apa ini jatuh? Nyari koran ketemu mat di bawahnya telepon banget. Terus habis gitu mbakku itu ngambil sarapan, mbakku kan SD, ngambil sarapan sop. Dia jalan iya dia jalan bawa sop gini mat, gak tahu kalau injek koran itu mat. Kok anget gitu mat mbakku. Terus pas ketahuan sama mamamu gimana? Ketahuan gara-gara mbakku mama masih ditutupi koran. Ma, aku ada lagi apa nih? Pipis di rumahmu. Iya, aku kira bakal itu. Makanya kayaknya Ini. pipis bukan. Iya kan, Apa maksudnya? momen itu sih. Kan bagi mereka lucu banget itu. Lencak Coba ya kamu bayangkan kamu ngompol terus kamu gak sempak kan? Kesimpulannya adalah Simpulannya jalanin sampai capek biar gampang langkahnya ke depan. Dan yang penting kayak gak pelin-pelan gitu loh. Kalau udah Iya. capek ya udah gitu, gak usah mikir. Balik lagi. ya berarti kalau masih balik bener-bener capek. Ya, tapi itu juga gak ini sih, gak bijaksana sih. Pokoknya berbuat baik mat, jangan nyeleneh. Nanti kan imbasnya ke kita juga baik. Iya benar. Mau gimana pun cowoknya nyeleneh nanti pasti kita tahu Iya, sendiri. kayak know your worth. Ya apapun itu kita hebat ya, bisa ada di ini dengan kewarasan yang masih oke lah, dan masih berbuat baik sama orang. Suara sama. Bye-bye.